Jadi mun mama di rumah tuh bepander dengarkan dulu. Ini anak seorang aja bepander. Maka istilah ambil mikrofon. Abut paman di langgar mana mikrofon langgar lah aja. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam adada ma'lumat bidada kalimatika kullama zakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Anak soleha. Baik, hari ini kegiatan Jumat Taqwa pertama di semester 2. Setelah sekian lama kalian libur lah setelah bagi rapot. Seperti biasa kita akan mempelajari tentang adab-adab anak kepada orang tua. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat ke-14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Nah, itu dalil di mana kita diperintahkan agar berbakti kepada orang tua dan juga bersyukur memiliki orang tua. Karena memang ada sebagian orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak memiliki orang tua. Jadi kalian yang memiliki orang tua hendaklah bersyukur dan sayangi mereka. Ada sebuah kisah, dengarkan. Ada 2 orang laki-laki. Mereka ini akrab sekali dalam berteman. Akrab benar. Bahasa Banjarnya itu kawan sarantang suruntung. Nah, bahasa sekarangnya itu apalah? Besti. Nah, kawan akrab benar. Kemana-mana selalu bersama. Bekerja bersama, munjun berdua juga. Pokoknya melakukan kegiatan selalu bersama. Saking akrabnya nih. Suatu ketika takdir memang sudah menentukan di antara keduanya. Sehingga salah satu sahabat ada yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu sedihlah sahabat yang lain karena memang ditinggalkan oleh sahabat karibnya. Setelah selesai pemakaman, di tahun pertama ternyata temannya itu didatanginya lewat mimpi. Oh, ternyata kawannya tadi bermimpi. Kawan datangnya lewat mimpi dan datang. Dan dia pun berkata, tolong aku, minta bantuan. Kawan yang melihat itu tadi, melihat perawakan fisik temannya sangat mengenaskan. Tubuhnya terluka, pakaiannya bersimbah dengan darah. Dan sambil berkata, tolong aku. Namun temannya yang pada saat itu tidak sanggup untuk menolong, tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga dia pun berpikir bagaimana cara menolong temannya tersebut. Di tahun berikutnya, temannya datang kembali lewat mimpi. Ayo, ini horor banget sudah nih. Nah, setiap datang pasti pakaiannya bersimbah dengan darah.
tubuhnya penuh dengan luka dan sambil berkata, tolong aku. Tapi temannya tidak sanggup untuk menolong. Itu berlanjut di tahun ketiga pulang. Di tahun ketiga juga mimpi yang sama. Nah ini nang bujur-bujur kawan. Nah, lewat mimpi datang. Nah ini nang bujur-bujur kawan. Ya Allah. Sambil minta tolong, help me. Ya, wah bahasa Inggrisnya. Ya Allah. Di tahun kelima, di tahun keenam, di tahun ketujuh, temannya selalu datang dan sambil berkata, tolong aku. Namun temannya tidak sanggup untuk menolong, tidak mampu berbuat apa-apa. Setelah di tahun ke-8, temannya pun kaget. Karena temannya ini datang, tidak lagi berucap tolong aku. Dan perawakannya pun berbeda. Pakaian yang dikenakannya bersih, rapi, dan tubuhnya yang penuh luka tidak terlihat sama sekali. Dan dia pun berkata, wahai temanku, lihatlah aku. Lalu temannya tadi, kau berpandar, kenapa engkau bisa berubah seperti itu? Lalu dia pun menceritakan, dulu di waktu aku meninggal dunia, istriku sudah mengandung 9 bulan. Setelah tahun pertama, aku minta tolong kepadamu, namun tidak dapat engkau menolongku. Sampai di tahun ke-8, di usia anakku 8 tahun, dan istriku pun menyekolahkan anakku ke sekolah tersebut. Dan pada saat itu anakku diajarkan kalimat yang sederhana, Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu pula Allah memerintahkan kepada para malaikat agar berhenti menyiksa diriku yang ada di dalam kubur. Ya Allah. Kekanakan usia 8 tahun, bepandernya Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu pula Allah memberhentikan malaikat menyiksa orang tua yang berada di dalam kubur seperti itu. Lalu dilanjutkan di pembelajaran berikutnya dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memerintahkan kepada para malaikat bersihkan pakaiannya karena dia telah memuji diriku. Dari sini dapat kita ambil pelajaran. Kita semua sebagai seorang anak, perbuatan seperti apapun yang kita lakukan, yang dimana tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, maka itu akan membuat perubahan kepada kedua orang tua kita, terkhusus orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah jadi pian ini harapan bagi orang tua. Kembali tadi ke dalil yang Bapak bacakan di dalam surah Al-Luqman ayat 14. Bayangkan 2 tahun mama menyusui pian, membasuhi behera, menyuapi makan, membajui pian, memandi itu hari-hari. Sampai pian bakal kayak ini nah. Sawat kada berbakti lawan orang tua, keterlaluan pian. Dimana hati pian? Mulai hari ini nah, apabila memang sudah terucap kalimat-kalimat kasar kepada orang tua, maka mulai perbaiki masing-masing lah. Dan tanamkan di dalam hati agar kita semua bisa berbakti kepada orang tua. Baik, kemarin sampai nomor berapa? Nomor 17. Nomor 17 kemarin muliakan orang tua. Sekarang nomor 18. Hindari membantah dan menyalahkan mereka. Jadi mun mama di rumah tuh nambah pander dengarkan dulu. Ini hendak seorang aja bepander. Maka istilah ambil mikrofon. Abut paman dilanggar mana mikrofon langgar lah aja. Ya Allah. Pian pang maai aja no. Kebiasaan mano. Kuitan terus disalahkan. Hari ini cuma takwa maai baju putih-putih. Disediakan mama kalinya merah putih pian pang maai jana. Orang jangan menyalahkan, dicari bajunya lah. Jangan suka menyalahkan, bakal ada pian seperti itu lah.
Baik, itu saja, mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kita petunjuk hidayahnya sehingga kita dapat selalu memperbaiki diri dan agar bisa selalu berbakti kepada orang tua. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahalazim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Adab berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ucapkan salam.